Oke, halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kapanpun kalian menyaksikan sekarang ini. Saya di sini mau ngerjain tugas dari Bapak Mutahari, Bapak dosen mata kuliah dasar-dasar public relation saya, gitu. Yaitu dalam rangka memenuhi tugas UTS dari Bapak ya. Di sini saya mau ngajak teman saya nih buat ada di podcast ini. Dia dari Universitas Lambung Mangkurat juga, tapi dari prodi apa? Agribisnis. Iya, agribisnis. Boleh kenalin namanya apa? Halo ya guys ya. Perkenalin nama aku Ciko Boni Janda dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Aku lupa mengenalkan diriku. Perkenalkan nama saya Renner Evan Gunawan. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini kami mau ngebahas tentang public relation. Sebelumnya kamu udah tahu belum, Cik, public relation itu apa, Cik? Apa ya? Masih belum tahu sih. Di sudut pandang kamu dulu nih, kok kamu mendengar kata public relation itu apa ya? Kalau dengar kata public relation itu biasa kalau aku ya nganggap itu tuh identik dengan humas atau hubungan masyarakat, kayak orang-orang yang biasanya berhubungan dengan masyarakat itu untuk menjalin interaksi sosial. Iya, betul. Dan di sini aku mau ngejelasin lebih lagi nih kepada kamu soal public relation. Di sini aku ada pengertian dari seorang ahli ilmu komunikasi yaitu Bapak Frank Jeffkins. Menurut Bapak Frank Jeffkins, PR adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan halayak yang luas dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Jadi PR selain sebagai cuman sekedar kata-kata, PR itu juga punya tugas gitu. Tugasnya itu untuk menjaga citra baik sebuah perusahaan maupun sebuah partai politik ataupun instansi lainnya deh, termasuk universitas kita nih, Unlam gitu. Unlam kenapa coba jadi dipandang baik oleh masyarakat Banjarmasin, dipandang baik oleh keseluruhan orang di Kalimantan Selatan lah gitu. Ya karena mereka berhasil membuat citra diri mereka itu baik gitu. Mereka berhasil menunjukkan ke masyarakat kalau ini ada prestasi-prestasi nih dari mahasiswa-mahasiswa kami. Ini kami akreditasi kami ini nih. Jadi mereka itu transparan gitu loh, Cik, soal citra diri mereka gitu, nggak mereka tutup-tutupi. Dan mungkin juga public relation dari mereka, public relation dari universitas kita ini, Cik, sangat baik banget dalam menjaga citra baik kampus kita. Sangat baik banget juga dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan citra diri kampus kita gitu, Cik. Betul. Jadi makanya kalau ada tuh yang manggil Universitas Lambung Mangkurat tuh Unila namanya. Jadi Unila ini kan, memang kalau misalkan menjaga nama baik atau menjaga reputasi mereka itu kan memang benar-benar keren ya kan. Apalagi kan Unila ini kampus terbaik ini di Kalimantan ya kan. Betul sekali, Cik. Gitu, Cik. Jadi intinya public relations itu begitu ya? Iya, dari definisi tersebut ya bisa kita simpulkan kalau PR merupakan suatu fungsi manajemen yang menciptakan dan memelihara komunikasi, pengertian dukungan dan kerjasama antara suatu perusahaan dengan publik, gitu. Selain itu juga PR mempunyai fungsi sosial, yaitu senantiasa memperjuangkan kepentingan publik. Pokoknya bahasa mudahnya itu PR ini berkaitan sama menjaga citra diri lah, menjaga citra diri perusahaan lah, gitu. Atau instansi apapun gitu. Betul. Terus kalau misalkan public relations tuh kira-kira gimana ya cara nerapinnya? Kan nggak mungkin kita cuma tahu sekedar teorinya tapi nggak tahu cara ngelaksanainnya. Kira-kira ada teori-teori nggak itu dari public relations itu sendiri? Untuk public relations sendiri banyak banget teori yang ada di dalamnya ya. Tapi ini salah satu yang kepake banget di bidang apapun. Jadi public relation ini nggak cuma di bidang ilmu komunikasi ya, di bidang apapun nanti pada saat kita kerja public relation ini kepake banget di perusahaan manapun nanti kita
pakai yang namanya public relation gitu. Salah satu teknik yang dipakai oleh public relation ini adalah lobby and negotiating gitu. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Ciko nih. Kamu tahu nggak lobby and negotiating itu apa sebenarnya? Waduh, rada asing sebenarnya ya dengan kata lobby and negotiating itu. Kira-kira apa itu ya? Nah, lobby and negotiating itu gini, Cik. Sebelumnya lobby and negotiating itu gini, Cik. Pengertian lobby menurut salah satu ahli yaitu Abe Susanto gini, Cik. Melobi pada dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar menjadi sudut pandang positif terhadap topik lobby. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan. Kegiatan lobby bisa jadi sama pentingnya dengan pengembangan kompetensi profesional gitu, Cik. Jadi lobby itu pendekatan gimana ya? Ibarat kata nih, kita ada cewek yang kita suka gitu. Waduh. Kita PDKT dulu kan. Kita tanya-tanya, kita ajak dia ngelakuin hobi yang dia suka sama-sama gitu. Misalnya dia hobi musik, kita ajak ke konser gitu. Atau dia sukanya nari, kita ajak dia sama-sama latihan nari gitu. Itu termasuk lobby. Jadi lobbying itu bukan berarti resmi banget, formal banget, enggak. Kalau lobby ya, kalau lobby itu enggak formal banget, enggak resmi. Makanya waktu itu sempat kan Presiden Obama datang ke Indonesia. Iya, sempat itu. Dia Presiden Obama sukanya apa? Bakso dan sate. Sate Nah, Indonesia. Makanya waktu itu presiden kita kan ngasih ke Presiden Obama waktu itu makanan yang dia suka kan, makanan kita yang dia kebetulan Pak Obama suka gitu. Itu termasuk teknik lobbying loh. Makanya kata saya itu teknik ini tuh luas banget gitu, nggak cuma di ilmu komunikasi aja gitu. Termasuk dalam PDKT tadi itu juga termasuk lobbying. Berarti cakupannya luas banget memang ya. Baik itu iya. secara verbal atau non verbal semua bisa ya dengan teknik lobbying ya. Iya. Nah, terus kalau lobbying itu apa bedanya dengan negotiating? Nah, kalau lobbying tadi kan secara informal kan, secara nggak resmi kita ngedekatin orang gitu, supaya kita tuh lebih akrab, lebih lebih gampang lah untuk nanti kerjasamanya ke depannya gimana gitu. Kalau misalnya negotiating sama juga, cuman ini formalnya, Cik. Ini resminya gitu. Iya. Dan juga kalau negotiating kan biasanya ada itu timbal baliknya gimana gitu. Aku ngasih kamu ini, aku nerima ini, dan kamu ngasih aku ini, aku terimanya itu juga gitu. Iya. Berarti negotiating ini kebentuk yang formalnya ya, kalau Iya. lobbying itu yang informalnya ya. Iya betul. Biasa kalau negotiating itu dipakainya di mana sih? Negotiating itu kalau aku kan sukanya nonton film ya. Film tentang kerajaan yang aku suka tuh Game of Thrones gitu. Nah, di situ banyak banget pakai negotiating gitu. Gimana kerajaan yang ini timbal balik dengan kerajaan yang lainnya gitu. Misalnya apa ya? Contohnya ini bagi yang nonton Game of Thrones pasti tahu kan, ratunya Targaryen itu yang pemerannya yang diperanin sama Emilia Clarke. Waktu dia jadi ratu dan pengen menjelajah ke seberang pulau, dia kan butuh pasukan gitu. Nah, tapi dia nggak punya pasukan, dia miskin banget gitu. Satu-satunya harta yang dia punya yang bisa dia tukarkan untuk dia bernegosiasi adalah naga punya dia gitu, kepada salah satu raja yang ada di pulau itu waktu itu. Bukan raja sih, lebih tepatnya saudagar gitu, saudagar kaya yang jualan pasukan gitu. Nah, jadi ya si ratu ini sama si saudagar ini ya bernegosiasi gitu. Aku ngasih kamu naga deh, biar kamu ngasih aku prajurit kamu, semuanya aku beli pakai naga aku. Nah, di akhirnya si saudagar ini setuju gitu. Dan itu sih yang dari yang aku lihat itu negosiasi gitu. Kalau kamu tahu nggak negosiasi contohnya yang lain apa? Waduh.
Kalau sebenarnya kalau dibilangin masalah negosiasi itu kan pada dasarnya cari win-win solution gitu ya kan. Bener banget. Kayak apa biar kita dapat keuntungan, mereka juga dapat keuntungan tapi tidak merugikan salah satu pihak kan. Iya. Nah, makanya negosiasi itu biar tercapai tujuan kesepakatan bersama. Bener. Waduh. Tuh biasa kalau saya tahunya negosiasi itu biasa sering pakai masalah bisnis sih. Orang-orang kalau mau kerja sama biasa Iya. kan. Memang lebih ke arah formal gitu. Beda sama lobby. Kalau lobby itu kan bisa informal gitu. Kalau negosiasi ini lebih formal kayak bisnis itu, lebih ke bisnis dan lebih ke urusan politik gitu. Berarti negosiasi memang cakupannya itu lebih berat ya. Iya. Memang nggak seluas lobbying tapi lebih berat dari lobbying itu sendiri ya. Iya. Bisa dibilang gitu sih, Cik. Waduh. Berarti ini hubungannya dengan public relations nih, dua teori ini, dua metode ini itu benar-benar erat kaitannya ya. Cuman iya sangat erat kaitannya karena mereka ini termasuk di dalam public relations cuman sebagian kecilnya aja loh. Sisanya banyak lagi cuman karena keterbatasan waktu udah bisa dibahas di sini gitu. Kalau teman-teman mau boleh cek sendiri di Google jangan suka aja Catherine. Ya gitu deh. Pokoknya banyak lagi gitu. Cuman karena keterbatasan waktu kita cuman ngebahas ini aja, lobby and negotiating aja gitu. Benar itu. Ya memang lobbying and negotiating itu cukup perlu untuk kita semua ketahui ya kan. Jadi ketika kita lulus apalagi dari program studi ilmu komunikasi dan bukan hanya program studi ikom sebenarnya. Iya, enggak cuman ikom doang. Bahkan program studi Anda pertanian perlu public relation, teman-teman. Perlu public relation karena petani tidak bisa bekerja sendiri. Betul, butuh masyarakat juga yang Nah, ada butuh. di nanti kalau misalnya ada buka lahan pertanian butuh masyarakat di situ juga untuk mandang ini perusahaan baik nih. Jadi seneng nih masyarakat di situ. Akhirnya masyarakat yang di situ mungkin pada saat kita buka lahan dan buka lowongan pekerjaan untuk petani ya bisa seneng juga daftarin diri buat jadi petani di situ gitu. Bisa senang juga ngejualin tanah mereka buat lahan pertanian suatu perusahaan itu gitu. Betul. Soalnya kan kalau misalkan gimana petani itu mau bekerja bareng-bareng ya kan kalau mereka satu sama lainnya nggak percaya, nggak punya citra baik, citranya buruk, ya hasilnya ya abal-abal lah ya kan. Iya gitu. Nah berarti aduh memang benar-benar keren deh public relation ini beserta salah satu metodenya itu yang sebagian kecil dari public relations itu. Iya sangat sih. Oke, jadi kalau misalkan bisa disimpulkan ini kira-kira kesimpulan apa yang bisa ditarik dari permasalahan public relation dan lobbying dan negotiating ini? Kesimpulan yang bisa ditarik sih sebenarnya sedikit aja sih. Jadi gak banyak itu dari saya gitu. Ya saya menyimpulkan kalau public relation itu suatu ilmu yang penting banget dipelajari. Bahkan bagi saya seorang ilmu komunikasi, waktu saya ngebaca soal public relation ini wah banget gitu, dan ternyata luas banget dan sebaiknya nggak cuma dipelajarin oleh orang-orang ilmu komunikasi aja gitu, orang-orang lain pun juga harus belajar tentang public relation ini gitu. Karena kan citra perusahaan itu penting. Kalau kita punya citra yang buruk, kalau kita nggak bisa menjaga citra kita, gimana kita bisa punya banyak temen, gimana kita bisa punya banyak koneksi buat nanti kita misalnya mencapai tujuan kita kan susah kalau kita punya sedikit koneksi. Kalau nanti kita bikin bisnis, kayak kalau nanti kita bekerja di suatu perusahaan, kita nggak bikin bisnis tapi kita kerja kantoran, itu juga penting punya koneksi gitu. Dan salah satu teknik yang dipakai ya lobby and negotiating itu. Tapi teman-teman disclaimer dulu, cuman karena ini teknik lobbying dan tujuannya tuh untuk nanti kedepannya lebih baik, jangan mentang-mentang gitu kita jadi pilih-pilih teman gitu. Oh ini orangnya kaya nih, aku mau temenan sama inilah biar nanti aku bisa minta bantuan sama dia. Ya jangan gitu. Lobbying itu nggak
sebenarnya tuh nggak pandang buluh gitu. Berteman sama siapa aja kita membangun koneksi sebanyak-banyaknya gitu. Orang dari sektor manapun gitu. Karena setiap sektor itu, setiap apapun orang itu pasti nanti diperlukan, pasti kita nanti perlu banget gitu sama orang-orang itu. Makanya kita harus bangun koneksi baik gitu. Gitu. Betul, betul. Jadi memang public relation itu sangat penting ya. Oke. Masih ada? Oke, teman-teman terima kasih banget nih. Kami cukup sampai di sini aja ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah perbuatan. Selebihnya mudahan apa yang kita diskusikan di sini bisa bermanfaat bagi pemirsa-pemirsa sekalian ya. Iya. Amin. Oke guys, thank you for your attention. Don't forget to like and subscribe and comment. Oke.